Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Febriana, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Klaten. Di sini saya bersama Bapak Budi Karyanto SPDT selaku Kepala SMP IT Insan Cendekia. Kita akan berbincang mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan Pak Budi, mohon izin untuk dijawab sesuai keadaan di SMP seperti itu. Pertanyaan yang pertama Pak Budi mengenai bagaimana membedakan antara dilema etika dan rujukan moral di SMP IT Insan Cendekia. Terima kasih ketika pertemuan ini terkait pertanyaan yang kasus perbedaan dilematika dan rujuk moral. Dilematika, sepengetahuan kami, dilematika itu adalah solusi untuk menyelesaikan masalah sesuai prosedural dan sudah dilakukan dengan prosedural. Kemudian kalau rujuk moral itu dilakukan, tetapi ada yang benar dan ada yang salah, sehingga di kasus dilematika ini lebih mengedepankan diskusi, mengedepankan sharing untuk keputusan yang diambil. Terus bagaimana Pak Budi ketika jenengan itu mau mengambil keputusan, prosedurnya seperti apa Pak Budi kalau mengambil keputusan di SMP? Ada 3 hal untuk mengambil keputusan. Yang pertama sesuai prosedural, yang kedua sesuai kemaslahatan atau dalam hal ini kemaslahatan untuk masa depan. Kemudian yang ketiga itu dengan ilmu atau dengan kajian atau dengan diskusi. Yang keputusan ini memang ketika memutuskan itu tidak serta-merta memutuskan, tapi ada satu contoh sudah tadi harus mulai sesuai aturan sekolah, aturan dinas, sesuai aturan. Kemudian yang kedua ini lebih ke mengetahui kemaslahatan atau kemanfaatan yang besar ini bisa menjadi keputusan untuk kedepan baik. Kemudian yang ketiga tadi membayar konsultasi dengan orang yang lebih tahu, sehingga nanti keputusannya juga bisa lebih tepat dan juga saran dari teman-teman semuanya, sharing teman-teman semuanya, sehingga nanti bisa mendapatkan keputusan. Terus untuk tantangan sendiri Pak Budi, tantangan apa yang dihadapi ketika Pak Budi itu mau mengambil sebuah keputusan di dalam sekolah? Ya. Tantangan pasti ada, namanya rapat, namanya diskusi sharing, pasti banyak perbedaan, banyak pandangan, dan sebenarnya semuanya tujuannya baik, tujuannya itu untuk kebaikan semuanya. Tapi kemudian kita cari yang lebih baik dari tujuan tersebut dan menjadikan mufakat untuk kita tersebut atas dasar musyawarah, dan kemudian atas dasar keputusan lebih baik dan kebersamaan komitmen atau kebersamaan. Selanjutnya Pak Budi, untuk
penyelesaian masalah sendiri. Ketika ada penyelesaian masalah dan butuh sebuah keputusan, itu biasanya jenengan langsung memutuskan di tempat atau butuh jadwal tertentu, nanti ngatur jadwal baru dibahas. Seperti itu. Seperti apa? Ketika mau memutuskan ada permasalahan, langsung dengan putuskan atau menunggu dulu jadwal baru dibahas baru diputuskan. Seperti apa? Iya. Nah, selama ini di budaya sekolah sini memang budaya juga sering diskusi, sering sharing, sering memberi masukan. Yang pertama biasanya teman-teman dari manajemen yang utama untuk memberi masukan, memberi saran. Nah, kemudian kalau itu sudah bisa menjadi solusi di manajemen, cukup selesai manajemen. Tetapi ketika ini menyangkut lebih tinggi lagi, maka nanti akan konsultasi dengan yayasan atau dinas Kabupaten Klaten, dengan minta arahan, minta pendapatnya, dan kemudian bisa memberi solusi terbaik untuk semisal ada permasalahan yang mungkin di luar kemampuan. Tapi kalau kemampuan sekolah sudah bisa, itu bisa diselesaikan di manajemen sehingga tidak ada penjadwalan, tetapi lebih tadi diskusi manajemen untuk bisa memutuskan keputusan bersama. Selanjutnya Pak Budi, hal apa yang membuat Pak Budi itu mudah ketika mengambil keputusan di dalam sekolah? Biasanya memang kalau sudah ada waka atau tanggung jawab, kita serahkan sepenuhnya. Saya hanya melengkapi saja kalau butuh melengkapi. Kalau sudah oke, jalan. Tapi kalau masih ada perlu ditambahi, nanti insya Allah ditambahi, disempurnakan, sehingga kepercayaan itu di sekolah SMP Media itu kepercayaan atau amanah itu tetap diserahkan sesuai proporsinya, yaitu waka-waka dan bidang-bidang yang lain, sehingga nanti kepala sekolah tinggal ngecek dan kemudian kalau sudah oke bisa dijalankan. Berarti di gong terakhir gitu ya Pak? Iya, di gong terakhir. Terakhir Pak Budi, ini pembelajaran apa yang bisa Pak Budi ambil ketika mengambil sebuah keputusan bersama? Alhamdulillah ini budaya yang baik, diskusi, sharing, masukan, saran, karena tidak mungkin apa itu akan ditandangi sendiri, karena semuanya gotong royong, sehingga merasa memiliki. Kalau diajak diskusi, diajak sharing, diajak bareng-bareng, itu akan merasakan yang dari budaya diskusi, sharing, budaya masukan, musyawarah, insya Allah membawa budaya kebaikan pada sekolah tersebut. Biasanya ya, kita bareng-bareng, tidak sendiri. Jadi memberikan kepercayaan kepada bawahannya, terus membuat lebih kompak gitu ya Pak Budi, ketika sudah mempercayai dan di bawahnya membahas bersama. Iya, ya, betul. Jadi kita amanah kepercayaan untuk menjadi itu, karena sudah menunjuk itu pasti percaya mampu sesuai kapasitasnya, sesuai kemampuannya mampu. Kemudian nanti kalau apa itu belum minta masukan, minta tambahan untuk suatu kegiatan, nanti bisa bersama-sama. Terima kasih Pak Budi atas sharing-sharingnya, dan beberapa pertanyaan sudah terjawab. Semoga nanti kedepannya pengambilan sebuah keputusan itu bisa win-win solution untuk semuanya gitu ya Pak Budi. Semua bisa merasakan efek positifnya dan juga saling mencakup
dua kepentingan kubu seperti itu, jadi adil seperti itu Pak Budi. Terima kasih atas sharingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Febriana, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Klaten. Di sini saya akan melaksanakan demonstrasi konstekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin dengan ditemani Ibu Anik dari SMP Negeri 2 Trucuk, yang mungkin sewilayah Trucuk sudah tidak asing lagi karena beliau sangat menginspirasi, terutama di SMP 2 Trucuk juga sekolah penggerak angkatan pertama Ibu. Bu Anik nanti mohon izin untuk mewawancarai Ibu berkaitan dengan pengambilan keputusan di sekolah Ibu. Untuk yang pertama Bu Anik, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral Ibu? Saya ucapkan syukur dari SMP Negeri 2 Trucuk untuk kaitannya dengan kasus-kasus yang kaitannya dengan dilema etika. Ini kami mengidentifikasikan karena dilema etika ini juga terjadinya tidak kita prediksikan sebelumnya. Untuk itu penanganannya juga semacam kasus istimewa yang membutuhkan gerak cepat. Itu kita membutuhkan kerjasama kolaborasi dengan unsur-unsur yang terkait dengan masalah tersebut. Kita identifikasi masalahnya, mungkin dua pihak yang ibaratnya itu saling bermasalah itu mempunyai perspektif sendiri-sendiri. Jadi kita hargai mereka untuk mengungkapkan pendapat atau mengajukan semacam keberatan-keberatan, dan itu nanti setelah itu kita sharingkan bersama, kita ajak diskusi bersama agar bisa mengambil maknanya atau mengambil unsur positifnya dari kejadian tersebut, agar kejadian tersebut itu tidak berdampak negatif, tapi justru menambah semangat lagi untuk bisa memperluas wawasan dan juga saling berbagi demi kemajuan yang mendukung sekolah. Selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan tadi jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar di sini Bu? Terima kasih. Nah, di sini kita bagikan makan buah si malakama, tetapi sebagai seorang pemimpin atau yang dituakan tentunya harus bisa menempatkan di posisi yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Ketika ada kasus seperti itu, dilema seperti itu yang masing-masing sebenarnya benar, ini kita dekati, kita lakukan pendekatan. Nah, masing-masing itu agar kebenaran-kebenaran itu bisa menyatu ataupun bisa menghasilkan suatu kolaborasi bersama, yang masing-masing semula belum menyadari bahwasanya ide-ide yang diusungnya itu sebenarnya itu untuk tujuan kebaikan. Jadi tidak ada yang dirugikan gitu ya, semuanya dijembatani, semuanya diberikan kesempatan untuk ibaratnya menyampaikan ataupun memaparkan apa yang menjadi ide-idenya. Karena kita kalau bisa menghargai atau memberikan kesempatan seseorang untuk menyampaikan ide-idenya, itu adalah sesuatu yang bisa melapangkan hati mereka, dada mereka, sehingga mereka itu merasa bagian dari kita. Oke, benar sekali, setuju. Selanjutnya Bu, untuk prosedur ketika mengambil keputusan sendiri seperti apa yang Ibu biasanya untuk mengambil keputusan sendiri? Biasanya Ya, prosedur untuk mengambil keputusan sendiri ini kita juga harus banyak belajar, dalam arti sebagai seorang pemimpin itu harus banyak memiliki wawasan, baik itu wawasan yang berupa sosial, wawasan akademik, maupun juga wawasan yang bersifat kerohanian ya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk bisa tetap belajar, sehingga ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan, kita itu sudah punya referensi atau pandangan-pandangan yang mungkin cocok untuk kasus-kasus seperti itu, sehingga kita itu tidak ibaratnya itu
geragapan atau bingung ya, kita sudah seperti ini, saya sudah pernah punya pengalaman batin seperti ini, saya sudah pernah punya pengalaman hidup ataupun ya pengalaman sosial seperti itu. Efektif Ibu itu Ya efektif karena pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Nah seperti itu, karena itu kan langsung dirasakan dan itu real, jadi itu biasanya itu tidak meleset. Ini Bu yang menarik Bu, tantangan apa ketika mengambil keputusan itu, tantangan yang dihadapi Ibu seperti apa biasanya? Tantangannya itu apabila saya itu berhadapan dengan sesuatu atau pihak-pihak yang memang misalnya itu berbeda pandangannya, itu betul-betul semacam idealis gitu ya, jadi mereka kekeh banget untuk mempertahankan dan lain sebagainya, mereka juga kekeh untuk bisa menerima yang lain. Nah ini saya harus dengan bahasa yang lebih apa ya, familiar lagi, merasa ibaratnya itu saya harus bisa menyatu dengan mereka agar mereka merasa juga saya ini adalah bagian dari mereka, sehingga dengan demikian kita itu akan lebih mudah untuk sharing, untuk saling apa ya, merasakan, saling empati. Dengan demikian itu nanti permasalahan itu akan bisa jernih dengan cepat dan dengan sasaran yang tepat bisa diterima oleh semuanya. Itu selanjutnya Bu, bisa ada permasalahan itu, ada jadwal khusus nggak tertentu atau langsung diselesaikan di tempat seperti itu Bu? Dalam Untuk kasus-kasus istimewa seperti itu tentunya kita tidak punya jadwal, tetapi kita punya semacam persiapan fisik maupun mental untuk berhadapan dengan tantangan dan hambatan yang sewaktu-waktu itu bisa menerpa kita. Ibaratnya itu semakin tinggi pohonnya, semakin besar anginnya. Nah seperti itu kita harus menjadi pribadi yang tangguh. Jadi segala sesuatu itu yang kita harus siap dan juga tidak apa ya, semacam kendor ataupun apa ya, semacam gimana gitu. Pokoknya ini kita harus bisa, pokoknya dengan kebersamaan sesuatu hal itu akan bisa kita selesaikan. Untuk ini Bu, faktor-faktor apa yang biasanya membuat suatu keputusan itu menjadi mudah mengambil keputusan Ibu itu jadi lebih mudah, faktor apa yang mempengaruhi? Faktor yang mempengaruhi itu adalah suatu pendekatan personal, pendekatan internal itu akan memudahkan kita dalam menemui ataupun mengenali akar masalahnya. Akar masalah itu dengan pendekatan yang bersifat internal tadi, keterbukaan, tidak berat sebelah dan lain sebagainya. Juga itu tadi ya, kita selalu taruh namanya kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dan itu ya, itu mudah-mudahan semua hambatan atau semua masalah itu akan bisa dicairkan dengan baik. Nah seperti itu, selama ini pengalaman-pengalaman yang ada dalam kehidupan itu, semakin kita itu mempunyai kecerdasan sosial yang tinggi, itu dimanapun berada, kapanpun berada, kita itu gampang diterima, bahkan kadang-kadang kehadirannya juga dinanti-nanti. Nah, untuk apa? Seakan-akan kita itu adalah kunci dari pemecah masalah gitu loh. Padahal kita juga pribadi biasa ya, kadang-kadang kita itu dalam diri kita juga kadang-kadang ada semacam kelelahan dan lain sebagainya. Tapi pandangan orang luar itu kita itu semuanya kita bisa memecahkan masalah, kita bisa menjadi solusi, dan kita bisa membantu segalanya. Nah seperti itu, kalau sudah berlebihan itu anggapan dari teman-teman, nah kita sendiri yang kelelahan. Kita berikan pemahaman bahwasanya kita tetap manusia biasa dengan juga punya ketentuan yang banyak, keterbatasan dan lain sebagainya. Ibu terima kasih. Yang terakhir Bu, pembelajaran apa kira-kira Bu yang bisa diambil dari pengambilan keputusan tadi? Untuk pengambilan keputusan itu dengan mengalami berbagai proses, mungkin ketegangan, juga rasa penat, rasa amarah, mungkin juga itu kita ambil pembelajarannya bahwasanya hidup itu memang semuanya harus saling mengerti
mengerti, saling memahami, tidak boleh menang sendiri, kita tetap membutuhkan orang lain untuk